Oke, pada pertemuan hari ini kita coba untuk membuat sebuah template istilahnya ya, atau tampilan website dengan mengimplementasikan CSS yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi pertama saya buat dulu sebuah file HTML, saya simpan dengan nama misalkan latihan template .html. Saya save. Ini kalau kita lihat di browser itu hasilnya masih kosong. Ini tampilannya sementara. Oke, lalu kita mulai buat misalkan HTML-nya seperti ini. Ini kode tag dasar dari HTML. Saya berikan title misalnya latihan template. Kita lihat ke sini, maka titlenya sudah berubah. Lalu berikutnya kita coba, sebelum kita buat template itu kita harus buat desainnya dulu ya. Saya coba buat desain di sini di Paint saja ya. Kita coba buat desainnya. Jadi saya mau buat sebuah tampilan website yang terdiri dari beberapa, sama dengan konsepnya waktu kita belajar kita belajar HTML yang tabel itu. Jadi saya mau buat kurang kecil ya, kurang besar. Misalkan kita mau buat ini, saya mungkin kurang rapi cara ini ya, karena saya tidak pakai pen maupun tidak pakai mouse nih. Jadi saya pakai touchpad. Jadi kita mau buat website seperti ini. Ini contoh saja bagaimana kemudian tampilan website ini kita implementasikan dengan menggunakan HTML dan CSS. Mungkin kurang lebih contohnya hampir mirip dengan pada saat kita belajar HTML kemarin. Hanya saja yang kemarin pakai HTML itu kita menggunakan tabel ya. Jadi misalkan kita mau buat tampilan yang semacam seperti ini. Ini kira-kira ada berapa? Kalau kita bicara CSS kan selalu kita melihatnya box ya, kotak. Kalau tampilan seperti ini kira-kira ada berapa kotak nih? Ada berapa kotak kira-kira? Berapa? 4. Coba kita lihat, ini kotak satu ya. Jadi kotaknya ini, lalu ada 2 kotak, lalu ada 3 kotak, lalu ada 4 kotak. Masih ada kotak lain yang kalian lihat? Ada, Pak. Ya, jadi kalau kita melihat di CSS itu semua itu dibentuk dalam kotak ya. Jadi kotak 1, 2, 3, dan 4 itu juga dibungkus dengan kotak. Kalau Anda perhatikan, ini kotak luar ini. Kotak bagian luar ini itu membungkus kotak di dalamnya. Jadi ini termasuk satu kotak nih. Biasanya dalam website itu disebut dengan kontainer. Kotak kontainer biasanya disebut itu. Jadi saya sebutnya kotak luar saja ya, KL ya. Kotak luar. Jadi prinsip dari CSS itu kontainer itu semacam, kalau Anda lihat di kontainer itu di pelabuhan ada kontainer itu, dalam kontainer itu biasanya disusun kotak-kotak lagi di dalam. Nah, itu konsep itu kemudian diterapkan juga di CSS. Jadi di sini sudah ada berapa kotak nih? Sekarang sudah ada 5. Nah, kita lihat lagi. Jadi kotak yang di dalam sini ada kotak 2 dan kotak 3 ini disusun secara horizontal ya. Jadi 2, 3 supaya tersusun secara rapi, maka ini juga dikasih kotak satu lagi. Paham maksudnya ya? Jadi ada kotak 1, 2, 3, 4. Kotak 2 dan kotak 3 ini harus supaya rapi disusun lagi dalam satu kotak lagi.
Jadi ini saya beri nama misalnya, jadi nama terserah ya. Saya beri nama misalnya kotak isi misalnya. Saya singkat dengan KI saja. Jadi sekarang sudah ada berapa kotak? 5, 6 ya. Jadi ada 6 kotak. Nah, jadi sebelum kita buat template, kita desainkan dulu cara buat mockupnya atau desain mockupnya seperti inilah kurang lebih. Ada beberapa software yang bisa dipakai untuk desain mockup ya. Selain, jadi ada silakan cari saja misalnya Balsamiq ya, itu juga bisa dipakai untuk desain seperti ini. Saya pakai garis-garis saja seperti ini supaya simple. Nah, selanjutnya kita atur ukurannya. Jadi kotak luar ini kita atur lebarnya kotak luar ini, itu kita atur misalkan supaya di set 900 misalnya. Dia punya lebar ya. Lebarnya misalnya kita set 900, itu kotak luar. Jadi saya tulis ini lebar 900, lebarnya 900. Lalu kotak luar, tingginya kotak luar itu kita kasih misalnya tinggi, kita kasih misalnya auto, jadi dia otomatis menyesuaikan isinya. Jadi kalau isinya tinggi berarti dia juga ikut tinggi. Lalu kotak satu ini karena lebarnya sama dengan kotak luar, maka kita tidak perlu atur kotak lebarnya karena dia sudah otomatis, karena terbungkus di kotak luar. Maka kita kasih di sini untuk bagian lebarnya itu tidak usah diatur ya, saya hapus di lebar. Jadi kita atur tingginya saja. Tinggi misalkan kita atur sekitar 200 pixel misalnya. Kita atur misalkan 200 ya. Ini untuk kotak nomor 1, kotak 1. Lalu kotak 2 ini kita harus atur lebar dan tinggi. Karena secara tinggi dia tidak sama dengan kotak luar, lebar juga tidak sama dengan kotak luar, sehingga kita bisa atur di sini lebarnya misalnya ini lebarnya kurang lebih sekitar 200 nih. Kita anggap saja 200 pixel nih lebarnya. Lalu tingginya, nah tingginya kita bisa kasih auto. Jadi tingginya bisa tidak diatur saja. Auto ini berarti kita bisa tidak ngatur saja ya. Jadi kalau auto berarti tidak perlu ngatur, artinya nanti tingginya menyesuaikan isinya saja. Lalu ada kotak 3. Nah, kotak 3 itu kita bisa atur lebarnya. Karena kotak luar tadi lebarnya 900, sementara kotak 2 sudah ambil 200, maka sisanya berapa? Sisanya ada 700. Bisa paham ya? Jadi kotak luar dan pembungkus ini 900, kotak 2 ini sudah ambil 200, maka sisanya ada 700. Itu yang dipakai oleh kotak 3. Lalu berikutnya tingginya tidak perlu juga diatur. Jadi tinggi saya kasih saja auto. Jadi otomatis. Kalau auto maka kita tidak perlu atur tingginya. Lalu berikut untuk kotak 4. Kotak 4 ini lebarnya kita kasih auto ya, karena dia menyesuaikan lebar daripada kotak luar. Sementara tingginya kita atur misalkan tingginya sekitar 50 pixel, jadi kecil saja. Nah, kotak-kotak ini biasanya kalau secara umum orang pakai kotak luar ini biasa disebut dengan kontainer, kotak 1 ini biasanya disebut dengan header, kotak 2 ini biasanya disebut dengan sidebar, kotak 3 ini biasanya disebut dengan content, kotak 4 ini biasanya disebut dengan footer. Jadi kalau yang biasa orang bikin itu menamakan cara penamaannya seperti itu, tapi bukan berarti penamaannya harus sama. Jadi penamaannya bisa kita kasih misalnya ini namanya kotak luar, ini namanya kotak 1, ini namanya kotak 2, ini namanya kotak 3, kotak 4. Nah, sementara kotak isi ini yang tadinya kita sudah buat, ini supaya fungsinya supaya merapikan saja ini, merapikan
tampilan dari kotak 2 dan 3, maka kita buat kotak isi ini. Kotak isi ini lebarnya tidak perlu kita atur, karena lebarnya akan menyesuaikan dengan kotak luar saja. Kotak dia punya tinggi juga tidak perlu diatur, tingginya nanti menyesuaikan isi daripada kotak 2 dan kotak 3. Jadi kotak isi ini hanya nanti mengatur perataan daripada kotak 2 dan kotak 3 supaya tidak berantakan. Oke, kurang lebih seperti inilah kita punya tampilan nantinya. Sekarang kita buat. Sekarang saya coba rancang. Caranya kita masuk ke sini, masuk ke sini. Kita kasih nama-nama kotak ini, saya kasih dalam bentuk kelas ya. Jadi saya misalkan tulis di sini ada tag namanya div ya. Div ini kemudian kita kasih kelas. Div itu semacam dia, jadi div itu kode HTML yang sebenarnya tidak punya makna ya. Jadi dia itu biasanya difungsikan hanya untuk membungkus begitu. Jadi saya kasih misalnya div kelas kotak luar. Kotak luar. Di dalam kotak luar ada berapa kotak? Dalam kotak luar ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita lihat dalam kotak luar ada 1, 2, 3. Nanti di dalam kotak ini baru ada 2 kotak ya. Jadi kita tulis di dalam kotak luar ada kotak 1, kotak isi dan kotak 4. Tulisnya gini, saya kasih, ini bisa tidak nih, kotak 1. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa tulis seperti itu. Lalu di sini juga kotak isi, lalu kotak 4 ya. Di sini kotak 4. Bisa paham ya? Jadi dalam kotak luar, di dalam kotak luar ada kotak 1, kotak isi dan kotak 4. Nanti di dalam kotak isi baru kita letakkan kotak 2 dan kotak 3. Jadi kalau prinsipnya sih dalam kotak luar ada 3 baris, baris 1, baris isi dan baris 4. Di dalam baris isi baru kita letakkan 2 kolom, yaitu kolom 2 dan kolom 3. Jadi cara buatnya kita buat lagi kotak 2 dan kotak 3. Seperti ini itu susunannya nanti. Oke. Misalkan saya kasih tulisan lah ya. Ini misalkan kotak isi, ini kotak 1 ini saya tulis misalnya kotak 1 tulisannya. Ini kotak 2. Dan ini kotak 3. Lalu ini kotak 4. Ini kalau saya save, lalu saya tampilkan hasilnya sementara, baru seperti ini tampilannya. Kenapa? Karena belum diatur stylenya. Ini baru HTML. Nah sekarang kita buat stylenya. Saya klik kanan, new, saya save dengan nama template.css. Oke. Nah sekarang kita atur nih mulai satu-satu. Kita buat dulu kotak luarnya ya. Kita atur buat kotak luar. Jadi kalau kelas seperti kita pakai titik ya, kelas seperti diawali dengan titik. Kotak luar tadi kita kembali ke sini, lebarnya berapa, tingginya berapa. Jadi kita atur lebarnya tadi 900, tingginya auto, berarti kita kasih di sini lebar berarti width-nya 900 pixel. Oke. Lalu kita kasih background lah ya supaya bisa kelihatan. Misalkan backgroundnya saya kasih misalnya violet ya. Coba kita lihat hasilnya. Background color kotak luar. Coba kita lihat di sini kotak luar sudah sama ya, kotak luar. Saya kasih samakan saja kotak luar. White-nya 900, background colornya violet. Belum ya? Sebentar, saya coba lihat dulu kotak luar. Oh iya, kotak luar itu dia apa namanya?
pembungkusnya ini. Jadi kita coba dulu, ini tidak kelihatan warnanya. Coba kita kasih misalnya kotak 1 ya, kotak 1 tadi lebarnya itu auto, tingginya 200. Jadi kita atur height-nya 200 pixel. Kenapa kotak luar tidak tampil warnanya? Karena kotak luar hanya diatur white-nya saja. Sementara tingginya ini kalau diatur tinggi, height, itu nanti kelihatan tuh misalkan 200 pixel. Di sini dulu ya. Sebentar, kita lihat dulu. Ini saya edit di if1. Oh sorry, ini kita belum hubungkan nih CSS dengan HTML. Jadi kita hubungkan dulu. Kita buat link, kita buat tag link di sini. Link. Nah, kita panggil CSS-nya, namanya template titik CSS. Sorry, tadi kita belum panggil ya CSS-nya. Oh salah tulis nih. Ini CSS ini saya salah tulis nama nih. Seharusnya template. Saya rename template. Nah, seharusnya sekarang sudah nih. Coba kita lihat hasilnya. Oke, lalu sekarang kan kita sudah punya ini, tingginya tadi tidak diatur ya. Saya hapus tingginya. Kotak 1 tingginya 200, lebarnya menyesuaikan ya. Jadi ini misalkan kotak 1 saya kasih background colornya misalnya green misalnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, bagaimana caranya supaya ke tengah, supaya tampilannya di tengah-tengah browser? Maka kotak keluarnya ini yang kita atur supaya dia di tengah. Caranya biar dia di tengah, kita bisa atur marginnya. Jadi atur marginnya kita kasih auto, sehingga dia otomatis menyesuaikan margin kiri kanan seperti itu. Nah, sekarang kotak luar sudah, kotak 1 sudah ya. Sekarang bagaimana kita atur lagi untuk kotak isi? Kalau kotak isi sepertinya tidak perlu diatur ya, karena lebar dan tinggi tidak diatur tadi. Coba sekarang kita atur kotak 4 dulu lah. Coba kotak 4. Kita atur kotak 4. Tingginya sekitar 50 pixel. Oke, misalkan kita kasih background biar kelihatan dulu. Background colornya misalnya yellow. Coba lihat. Nah, kotak 4 sudah punya warna. Nah, sekarang kotak 2 dan 3, kotak 2 dan 3 ini diatur di dalam kotak isi. Kotak 2 dan 3 ini diatur di dalam kotak isi. Sehingga pertama kita bisa atur seperti ini. Kita bisa panggil ini. Jadi di kotak 2, kotak 2 itu di dalam daripada kotak. Jadi kita bisa sebutkan spesifik kotak isi. Jadi kotak isi, di dalam kotak isi ada kotak 2 yang kita atur. Sebenarnya bisa saja dituliskan kotak 2 saja. Gini. Bisa saja tulis seperti itu. Hanya kita bisa lebih spesifik lagi, menyebutkan bahwa ada kotak isi, kelas kotak isi, di dalamnya ada kelas kotak. Itu yang kita mau atur. Nah, sekarang kita atur kotak isi, di dalamnya ada kotak 2, kita mau atur lebarnya tadi. Lebarnya menjadi 200. Jadi kita atur white-nya 200 pixel. Sekarang kita kasih background biar kelihatan ya. Misalkan backgroundnya merah lah. Belum kelihatan ya. Kotak 2, kotak isi.
white-nya 200. Coba kita lihat sih, kotak 2 di dalam kotak isi, belum ya? Kotak 2 dalam kotak isi, sebentar saya cek dulu. Kotak isi di dalamnya ada kotak 2, saya kasih white-nya 200. Terus saya hapus ini, coba bisa tidak nih? Oh bisa ya. Jadi mungkin kita bisa atur per kotak dulu ya. Nanti sebentar baru kita atur untuk yang kotak luarnya. Kita bisa atur misalnya supaya kelihatan juga kotak isinya. Kita bisa atur misalnya background colornya lah ya, supaya terlihat yang mana yang dimaksud dengan kotak isi ini. Misalnya saya kasih black saja atau light green supaya terlihat ini. Jadi kotak isi itu di dalamnya ada kotak 2 dan kotak 3. Nah, sekarang kita atur kotak 3-nya. Kotak 3. Kita misalkan kasih white-nya tadi berapa? 200, seluruh lebar 900, sudah diambil 200 per tinggal 700 pixel. Kita kasih background lagi, misalnya saya kasih misalnya salmon. Coba. Seperti itu untuk sementara. Sekarang kita atur bagian kotak 2 dan kotak 3 bagaimana caranya supaya tersusun seperti ini. Dia tersusun secara horizontal. Maka kita bisa kasih atur kotak 2 itu dia punya float. Float itu perataan kotak. Jadi misalkan kita atur floatnya left. Kita lihat, refresh. Jadi dia sudah secara horizontal susunannya. Tapi kotak 3 ini menjadi tidak full. Kenapa? Karena kotak 3 ini bersembunyi di balik kotak 4 nih. Jadi dia dihitung 700 pixel dari ujung sini sampai ujung sini. Gitu. Warna green ini, warna yang ini itu warna latar daripada kotak pembungkus 2 dan 3. Supaya dia atur rapi, kita coba tambahkan di sini di kotak 3. Jadi yang kotak 2 perataannya kiri, kotak 3 perataannya kanan. Jadi kita tambahkan di sini float. Kita kasih right. Coba. Sekarang sudah tersusun seperti itu. Sekarang kita coba untuk berikutnya kita atur lagi adalah misalkan kita buat tulisannya di dalam ya. Misalnya di atas saya kasih background dulu, misalnya background yang ini. Saya kasih background body nih ya. Jadi ada body itu saya coba kasih backgroundnya saya kasih ini saja ya. Saya kasih pakai ini, dia punya body, atau bodinya saya kasih warna ya. Misalkan saya kasih background color atau ya warnanya saya coba, atau body tidak perlu ya, kita biarkan putih saja ya. Kita kasih warna saja, misalkan kasih warna, saya coba cari warna di online ya. Google, saya cari warnanya color picker. Saya misalkan kasih warna, misalnya warna agak putih ya, putih abu-abu ya. Saya ambil ini kode warnanya, saya letakkan ke sini. Oke, seperti ini. Coba di save hasilnya. Oh, ini sudah warnanya ya, background color body. Sekarang di bagian kotak luar kan yang ini ya, kotak luar kita misalnya kasih garis tepi supaya terlihat ya. Misalkan saya kasih border
bordernya itu solid, lalu satu saya kasih warnanya misalnya light blue ya. Coba kita lihat solid light blue. Ini ada garis-garis luar, ini garis luar yang terlihat ada semacam pemisah ya antara kotak ini. Lalu berikutnya kita kasih misalnya di kotak satu ini saya mau kasih background lagi. Background saya mau kasih background image. Saya kasih background image. Saya ambil gambar ini saja ya. Saya kasih background untuk bagian atas. Jadi nanti silahkan dicari desainnya. Misalkan saya kasih di sini namanya 123.jpg. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini. Misalkan saya mau gambarnya itu, saya mau ambil bagian ini yang ada efek-efek ini ya, maka saya bisa atur posisi daripada gambar. Jadi saya atur di sini background position, saya atur background size-nya dulu lah. Background size misalnya saya kasih cover, lalu background posisinya saya lihat dulu. Jadi sudah mulai terlihat ya, dia punya efek-efek ini. Saya mau dikasih naik sedikit ya. Saya bisa atur background positionnya, saya kasih minus. Jadi background position itu ada dua angka ya, ada untuk horizontal dan vertikal. Angka yang pertama ini secara horizontal, angka yang kedua secara vertikal. Nah ini kita mau dia naik ke atas, berarti secara vertikal yang kita atur. Nah vertikalnya kita bisa kasih, kalau plus nilainya itu angkanya plus atau tidak minus, berarti posisinya akan bergeser ke bawah. Karena kita mau gesernya ke atas, maka kita kasih minus di sini. Misalnya minus 20 pixel. Kita lihat hasilnya. Sudah mulai naik ke atas. Misalnya masih kurang, kita kasih misalnya 50. Seperti itu. Jadi kita bisa atur posisinya. Atau misalnya masih kurang ya, 100. Seperti itu ya. Jadi kita mau atur, kita mau ambil posisi yang mana. Untuk gambarnya ini sendiri, silakan nanti kalau supaya rapi lebih bagus lagi didesainkan tersendiri dia. Desainkan tersendiri. Lalu di dalam kotak 2, misalnya kotak 2 ini saya mau kasih menu di sini. Misalkan di sini saya kasih kotak 1 ini, saya kasih H1 selamat atau website HMTI misalnya. Sekarang ini website HMTI, tapi dia malah bergeser posisinya jadi berantakan kembali. Caranya supaya dia rapi, kita kasih lagi di sini. Misalkan kita atur bagian kotak berapa tadi? Kotak 1 ya. Kotak 1 misalkan kita kasih paddingnya 20 pixel misal. Sekarang posisinya jadi tulisannya di dalam, sudah jadi di ini ya, posisinya yang tadinya backgroundnya kelihatan ini sudah ada. Lalu tulisannya di dalam, misalkan saya mau kasih, saya coba perlihatkan bagaimana caranya ambil font dari luar ya. Kalau kemarin kan kita kasih font kan langsung di sini, misalnya font family misalnya Arial ya. Arial ini kan ada di komputernya kita ya. Nah, saya coba perlihatkan bagaimana caranya, atau saya kasih warnanya dulu. Colornya white. Sekarang kita lihat hasilnya. Jadi dia fontnya Arial. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapatkan font dari luar? Misalnya saya bisa ambil font Google, font dari Google. Kita coba copy font dari Google ini. Jadi banyak sekali font di sini, bisa dipilih.
Misalkan saya ambil font yang mana di sini, ambil salah satu, kasih contoh saya dulu ya. Misalkan saya mau pakai font ini misalnya. Jadi caranya klik fontnya, lalu kita tunggu. Nah, setelah tampil seperti ini, kita bisa cari beberapa font lagi nih. Di dalam kategori font itu masih ada lagi font-font di dalam. Kita bisa cari misalnya, saya ambil font yang mana, misalnya ini. Jadi klik select di style. Nah, di sini ada kodenya nih ya. Kodenya kita bisa copy saja. Copy. Lalu di dalam kode HTML kita itu letakkan di antara tag head. Paste seperti ini. Jadi ini sebenarnya kita panggil apa namanya? Kita panggil CSS-nya Google. Lalu selanjutnya cara pakai fontnya ini di bagian bawah nih. Kita bisa copy. Lalu kita paste di sini di bagian font family. Coba kita save. Lalu kita refresh di sini. Lihat hasilnya. Kita sudah pakai font dari Google. Oke. Misalkan lagi di sini bagian atas saya kasih image ya. Image, saya panggil image logo di sini. Ada logo.jpg, logo.jpg. Ini logonya terlalu besar ternyata. Kita bisa perkecil. Misalkan kita atur di dalam kotak satu. Di dalam kotak satu, kalau ada tag image, kita atur supaya height-nya 200 pixel atau kasih 100 saja, 100 pixel. Width-nya kita kasih 100 pixel juga. Coba. Supaya dia punya misalnya kurang besar ya, coba 150. Kita lihat hasilnya seperti itu. Tulisan websitenya kita mau dia ada di samping, berarti kita kasih image ini perataannya. Dia punya align-nya kita kasih left. Kita lihat hasilnya. Kita coba kasih float saja, atau kita bisa kasih align. Seharusnya di sini align. Di sini, oh ya, karena H1 ya. Jadi H1 itu dia displaynya blok ya. Kalau kemarin kita bahas blok itu dia ambil satu baris full. Jadi kita bisa atur supaya H1 di dalam kotak satu, kalau ada H1 itu kita kasih displaynya inline, atau kita kasih inline block. Sekarang kita lihat hasilnya sudah pindah ke samping. Nah, ini nanti bisa diatur lagi ya, diatur lagi properti CSS-nya supaya lebih rapi lagi. Kita coba ke kotak 2 ya. Kita coba ke kotak 2, kita ambil misalnya kotak 2 ini saya mau buat seperti menu ya. Misalkan menunya saya kasih H3, lalu saya tulis di sini menu utama. Lalu di sini saya kasih misalkan UL di dalamnya ada LI, saya duplikat, ini saya copy saja, saya duplikat. Misalkan ada menu home, menu profile, dan misalnya
gitu. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya berantakan nih. Kenapa berantakan? Karena posisi floatnya ini. Karena tadi ada posisi float. Ini tadi float ini. Ya. Karena kotak 2 itu posisinya float, maka dia harus di-clearkan dulu. Caranya clearkan, kita bisa kasih clear di kotak kotak berapa? Kotak isi ya. Kita bisa kasih kotak isi di sini, kita kasih konten kosong, lalu kotak isi saya kasih after. Saya kasih after, di sini saya kasih displaynya block, lalu di sini saya kasih clearnya coba, nah, seperti itu. Jadi kembali rapi. Sekarang kita atur supaya ini tidak perlu ada background dulu ya. Kita coba atur kotak 2 ini, saya hilangkan backgroundnya karena sudah ada tadi, sudah terlihat backgroundnya. Saya coba hilangkan background supaya tidak kelihatan dulu backgroundnya. Background ini dapat dari kotak luar ya. Nih, saya hapus backgroundnya dulu seperti itu. Kotak 3 juga, kotak 3 saya biarkan dulu. Nah, sekarang saya atur supaya kotak di dalam ini, kotak isi ini saya kasih kotak 1, 2. Saya coba kasih kotak berapa ya? Saya kasih margin dulu lah ya. Saya kasih margin supaya tulisannya ini tidak rapat ke samping ya. Saya kasih margin di kotak 2, kotak 2 saya kasih marginnya misalnya 10 pixel, jadi sudah tidak rapat ke samping. Tapi yang terjadi adalah kotak 3 bergeser lagi. Kenapa? Karena di sini tadi kita setting 200 tambah margin 10, berarti nanti lebarnya ini sudah bukan lagi 200 tapi 210. Supaya dia punya margin ini tidak dihitung, maka kita bisa tambahkan box sizing. Box sizing kita kasih border box. Background color saya hilangkan dulu. Oke, kita biarkan dulu seperti itu. Lalu kita ke kotak 4 dulu. Mana kotak 4 tadi? Kotak 4 ini misalkan kita tulis copyright ya. Biasanya ada copyright-nya. Saya tambahkan simbol copy 20, 21 higher misalnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Tulisannya sudah ada. Sekarang kita atur perataannya. Kotak 4. Kotak 4 ini kita atur teks align-nya center. Coba kita lihat. Sudah, lalu line height-nya saya atur posisinya tingginya 50 pixel supaya ke tengah dia. Saya atur tulisannya, misalnya tulisannya color white saja. Saya kasih backgroundnya misalkan warna hitam saja ya. Nah, sekarang kita fokus di kotak 2 dan kotak 3. Kotak 2 ini saya misalkan kasih tag A di sini. Tag A. Di sini saya tutup dengan A. Saya kasih link tapi tidak ada link. Saya cukup aktifkan linknya saja. Saya coba cek tes di sini A. Juga saya tutup A. Oke, terlihat hasilnya. Nih, ya, sudah ada link. Sekarang kita atur di sini supaya
Ini linknya kan tidak terlalu mepet ya, kita bisa atur di CSS di kotak 2. Jadi caranya kita panggil kotak 2, kalau ada di dalamnya tag LI kita kasih line height. Line height misalnya berapa pixel, misal 10 pixel atau ya 10 pixel misalnya, atau 7 pixel cukup ya. Coba, oh terlalu mepet, 15 pixel misalnya, masih terlalu mepet, 25 mepet. Jadi ada jarak. Lalu kita hilangkan titik-titiknya, kita bisa pakai list style. List stylenya kita kasih list style 6. Kita lihat titik-titiknya hilang. Lalu kita kasih border, coba kita kasih border solid, kira-kira bagaimana sini. Kotak-kotak ini kita mau kasih border supaya ada semacam efek gitu ya. Kalau kita arahkan kursor ke sini, itu dia ada warna. Coba saya kasih di sini, saya atur misalnya kalau kotak 2 dia punya A, kotak 2 punya A, jika di hover, jika diarahkan kursor ke sana, maka kita kasih background atau kasih warnanya jadi salmon misalnya. Tidak jadi ya. Kotak 2, di dalam kotak 2 kalau ada A di hover, kita hilangkan dulu hovernya, ini belum berubah. Kotak 2, oh salah tulis nih, kotak ya. Supaya ada efek-efek ketika diarahkan kursor warnanya berubah. Jadi kita akali saja dengan merubah yang ini tadi ya. Awalnya tadi 700, kita akali dengan merubah menjadi 650 saja, biar ini kembali ke posisinya ya. Ini kalau mau lebih rapi lagi kita bisa pakai flex atau grid. Untuk sementara kita gunakan saja seperti ini. Lalu di bagian isi ini misalkan saya tambahkan di sini, misalkan saya tambahkan di sini ada A2 misalnya. Lalu di sini misalnya ada judul artikel, di dalamnya misalkan ada tag image, saya kasih misalnya logo.jpg, saya kasih lebarnya misalnya width-nya 200, height-nya 200, lalu saya kasih di sini paragraf ya. Saya kasih tag P, di sini tag P, lalu saya kasih P lagi, di sini kasih paragraf lagi, tag P. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya tulisan ini saya mau kasih ke samping, maka saya bisa tambahkan di sini alarmnya left. Seperti itu. Supaya kita di sini ada sedikit jarak. Ini saya bisa copy saja perbanyak supaya tulisannya ke bawah. Lalu di sini saya bisa tambahkan misalnya di kotak 3 itu, kotak 3 kalau ada tag image kita kasih bordernya 10 pixel biar ada jarak, antara gambar dengan tulisan. Tag image bordernya 10 pixel.
kita kasih border, bukan border ya, apa namanya, marginnya 10 pixel supaya ada jarak. Oke. Terus apalagi yang kita atur ini, misalnya saya atur, tambahkan di bagian sini ada paragraf untuk kita kasih saja span dengan kelas judul, apa namanya, penulis, kelas penulis ya. Nah, di sini misalkan ditulis oleh Salkin, kemudian tanggal berapa sekarang, tanggal 8 April 2021. Sekarang kita lihat di sini tidak terlihat ya, satu nih ada tulisannya, tapi tulisannya malah geser ke bawah. Jadi kita bisa tulis di sini penulisnya di dalam kotak 3 itu ada kelas juga namanya penulis. Itu kita bisa atur supaya displaynya inline block. Lalu kita bisa atur, coba saya kasih tag sih ya. TP dengan kelas penulis seperti ini, baru kita atur P nya, kita atur penulis, kita atur marginnya, kita kasih minus 5 pixel. Seperti itulah ya. Jadi cara membuat template itu kita harus atur satu-satu sampai posisinya dirasa tepat.